Bayangkan, skenario yang sangat sering terjadi ini. Alarm HP kamu berbunyi nyaring di pagi hari, dengan mata setengah tertutup dan nyawa yang belum terkumpul sepenuhnya, tangan kamu secara otomatis meraba-raba kasur mencari HP tersebut. Begitu HP ada di tangan, alih-alih mematikan alarm lalu duduk tegak, kamu malah mulai membuka aplikasi media sosial. Kamu mulai menggulir layar, melihat kehidupan orang lain yang tampak sempurna, membaca berita yang bikin cemas, atau melihat tumpukan pesan kerjaan yang belum dibalas. Tanpa kamu sadari, 30 menit berlalu begitu saja. Kamu masih berbaring di kasur, tapi sekarang kepalamu terasa berat, dadamu sedikit sesak karena cemas, dan kamu merasa lelah bahkan sebelum harimu benar-benar dimulai. Kamu pun terburu-buru mandi, bersiap-siap dengan panik, dan menjalani sisa hari itu dalam mode bertahan hidup, merasa selalu dikejar-kejar oleh waktu. Ini adalah kebiasaan dari 99% orang di dunia. Mereka membiarkan dunia luar mendikte suasana hati, fokus, dan energi mereka sejak detik pertama mereka membuka mata. Namun, ada kelompok 1% orang tersukses di dunia yang melakukan hal yang sangat berbeda. Mereka tidak lebih pintar dari kamu. Mereka juga tidak punya waktu lebih dari 24 jam. Perbedaan besarnya adalah mereka tahu cara menguasai 30 menit pertama setelah mereka bangun tidur. Mengapa 30 menit pertama ini begitu krusial? Saat kamu baru bangun tidur, otak kamu berada dalam kondisi gelombang alfa dan theta. Ini adalah kondisi di mana otakmu sangat rileks, kreatif, dan yang paling penting, sangat mudah menerima informasi serta diprogram. Apapun yang kamu masukkan ke dalam otakmu pada fase ini akan menjadi lensa yang kamu gunakan untuk melihat sepanjang sisa harimu. Jika kamu memasukkan stres, gosip, dan kecemasan, maka harimu akan penuh dengan stres. Sebaliknya, jika kamu memprogramnya dengan fokus, ketenangan, dan kejelasan, kamu akan melipat gandakan produktivitasmu secara instan. Berikut adalah 5 ritual pagi sederhana namun sangat kuat yang dilakukan oleh 1% orang tersukses di dunia yang bisa langsung kamu praktikkan besok pagi. Ritual pertama, dan ini adalah aturan yang paling tidak bisa ditawar, yaitu puasa dopamin selama 30 menit pertama. Jangan sentuh HP kamu sama sekali. Saat kamu membuka HP sesaat setelah bangun tidur, kamu langsung membanjiri otakmu dengan dopamin murah dari notifikasi, likes, dan pesan baru. Ini adalah jebakan Batman yang sangat berbahaya. Ketika otakmu terbiasa mendapatkan stimulasi instan setinggi itu di pagi hari, batas toleransi fokusmu akan hancur untuk sisa hari itu. Akibatnya, saat kamu harus belajar atau bekerja nanti, kamu akan merasa sangat bosan, sulit berkonsentrasi, dan terus-menerus ingin mengecek HP setiap beberapa menit sekali. Orang-orang sukses sangat melindungi kedamaian pikiran mereka di pagi hari. Letakkan HP kamu di ruangan lain saat tidur, atau minimal letakkan di tempat yang tidak bisa kamu jangkau dari tempat tidur tanpa harus berdiri. Jadikan 30 menit pertama ini murni sebagai waktu untuk dirimu sendiri, tanpa gangguan dari dunia luar. Ritual kedua adalah menyalakan kembali mesin tubuhmu dengan rehidrasi dan gerakan ringan. Selama 7 hingga 8 jam tidur, tubuhmu tidak mendapatkan asupan air sama sekali. Kamu bangun dalam kondisi dehidrasi ringan. Salah satu tanda utama dehidrasi adalah rasa malas, lemas, dan otak yang terasa berkabut, atau biasa disebut brain fog. Banyak orang mengira mereka butuh kopi instan untuk melek, padahal yang sebenarnya dibutuhkan tubuh mereka hanyalah air putih. Sebelum kamu menyentuh minuman manis atau kopi, minumlah 1 gelas besar air putih hangat begitu kamu bangun. Ini seperti menyiram tanaman yang layu. Organ-organ tubuhmu akan langsung aktif bekerja kembali dan metabolisme tubuhmu akan meningkat. Setelah itu, lakukan gerakan ringan selama 2-3 menit saja. Tidak perlu melakukan olahraga berat yang melelahkan. Cukup lakukan peregangan santai, lompat-lompat kecil, atau berjalan keluar rumah untuk mendapatkan sinar matahari pagi. Sinar matahari pagi ini akan mengirimkan sinyal ke otakmu bahwa hari sudah dimulai, menghentikan hormon tidur, dan membuatmu langsung terjaga dengan energi alami. Ritual ketiga adalah melakukan kalibrasi mental dengan aturan 90 detik. Ini bukan tentang teori motivasi yang mengawang-awang, melainkan tentang sains bagaimana otak kita bekerja.
Otak manusia secara alami memiliki bias negatif. Artinya, kita dirancang untuk selalu mencari apa yang salah, apa yang kurang, atau apa yang harus kita khawatirkan hari ini. Untuk membalikan bias ini, luangkan waktu 90 detik saja untuk memikirkan atau menuliskan 3 hal kecil yang kamu syukuri pagi ini. Hal itu bisa sesederhana kasur yang empuk, udara pagi yang segar, atau kesempatan untuk hidup 1 hari lagi. Setelah itu, gunakan sisa waktunya untuk membayangkan 1 target utama yang ingin kamu selesaikan hari ini, dan bayangkan betapa leganya perasaanmu setelah target itu selesai. Latihan sederhana ini akan memprogram otakmu untuk fokus pada solusi dan pencapaian, bukan pada hambatan dan masalah. Ritual keempat adalah menentukan 1 hal besar yang wajib diselesaikan hari ini. Banyak orang terjebak membuat daftar tugas atau to-do list yang sangat panjang dan rumit di pagi hari. Akhirnya, mereka malah merasa kewalahan sebelum mulai bekerja, bingung harus mulai dari mana, dan berujung pada penundaan. Orang-orang sukses tahu bahwa produktivitas sejati bukanlah tentang melakukan banyak hal sekaligus, melainkan tentang melakukan hal yang paling penting dengan benar. Sebelum harimu yang sibuk dimulai, tanyakan pada dirimu sendiri 1 pertanyaan ini. Jika aku hanya bisa menyelesaikan 1 hal saja hari ini, yang akan membuat hariku sukses dan membawa kemajuan dalam hidupku, apa hal tersebut? Tulis 1 hal itu di selembar kertas kecil dan letakkan di mejamu. Fokuskan seluruh energimu untuk menyelesaikan 1 hal besar ini terlebih dahulu, sebelum kamu menyentuh tugas-tugas kecil lainnya atau membalas email kerjaan yang tidak mendesak. Ritual kelima adalah melakukan brain dump untuk mengosongkan memori jangka pendek otakmu. Bayangkan otakmu seperti sebuah laptop. Jika kamu membuka terlalu banyak aplikasi dan tab browser sekaligus, laptop tersebut akan mulai melambat, panas, dan akhirnya hang. Otak kita juga bekerja dengan cara yang sama. Saat bangun tidur, seringkali kita langsung memikirkan banyak hal secara acak. Cucian yang belum dijemur, tugas sekolah yang menumpuk, cicilan yang harus dibayar, hingga janji temu siang nanti. Semua pikiran acak ini memenuhi memori jangka pendekmu dan menghabiskan energimu secara sia-sia. Untuk mengatasinya, ambil sebuah buku catatan fisik dan mulailah menulis bebas selama beberapa menit. Tuliskan apa saja yang ada di dalam kepalamu saat itu tanpa perlu mengatur tata bahasanya. Keluarkan semua kekhawatiran, ide acak, atau kecemasanmu ke atas kertas. Begitu semuanya tertulis secara visual, otakmu akan merasa sangat lega karena tahu bahwa informasi tersebut sudah aman disimpan di luar kepalamu. Kamu pun siap memulai hari dengan pikiran yang bersih, jernih, dan siap fokus sepenuhnya. Kelima ritual ini, jika digabungkan, sebenarnya hanya memakan waktu sekitar 20 hingga 30 menit saja. Namun, dampaknya akan mengubah keseluruhan harimu secara drastis. Kamu tidak lagi memulai hari dengan terburu-buru atau merasa menjadi korban dari keadaan. Sebaliknya, kamu yang memegang kendali penuh atas harimu sejak detik pertama. Ingatlah sebuah prinsip penting ini. Bagaimana kamu memulai pagimu adalah cerminan dari bagaimana kamu menjalani hidupmu. Kamu tidak harus langsung melakukan kelima ritual ini sekaligus secara sempurna besok pagi. Mulailah dengan 1 atau 2 ritual terlebih dahulu yang menurutmu paling mudah. Misalnya dengan berkomitmen tidak menyentuh HP selama 30 menit pertama setelah bangun tidur. Rasakan sendiri perbedaan luar biasa dalam tingkat fokus, energi, dan produktivitas harianmu. Saat kamu berhasil menguasai pagimu, kamu sedang melangkah masuk ke dalam kelompok 1% orang yang benar-benar memegang kendali atas masa depan mereka sendiri.